Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih berkesempatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhormat Ibu Kepala Madrasah serta para majelis guru yang mengajar TSN 1 Kepulauan Mentawai. Dan yang sangat saya cintai kakak-kakak, adik-adik, serta yang seumuran yang sama-sama berjuang menuntut ilmu. Baiklah, pada momentum khutbah kali ini, izinkan saya membacakan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia. Menjaga di sini bukan hanya menjaga dari sisi rohani, jasmani, tapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga ketaatan kepribadian dan kesalehannya. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan zaman yang sangat cepat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat tersebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban masa depan. Maka apabila para generasi muda saat ini baik, maka itu bertanda baiknya peradaban besok. Dan sebaliknya, apabila kualitas generasi muda saat ini buruk, maka itu bertanda rusaknya peradaban kelak. Maka perlu bagi kita untuk mendidik dan menjaga para generasi muda untuk menjadi generasi yang kuat karakter dan kesalehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan pada generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sehingga cita-cita terwujudnya peradaban yang mulia bisa jadi sirna. Himbauan ini termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang sekiranya dia meninggalkan generasi yang lemah dan mereka yang takut atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah engkau beriman kepada Allah dan hendaklah gunakan tutur kata yang baik dan benar. Hadirin jamaah muhadarah rahimakumullah, memiliki para generasi muda yang kuat karakter dan kesalehannya juga telah dikisahkan dalam Al-Quran. Melalui kisah Ashabul Kahfi, mereka memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat serta tak gentar dalam menolak perintah Raja Dugyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda ini rela mengasingkan diri dalam sebuah gua selama 306 tahun. Kesalehan dan ketaatan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi prinsip bagi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda.
Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'akum bil haqq. Innahum fityatan amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, cerita ini dengan benar. Mereka merupakan pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami beri pula petunjuk bagi mereka. Posisi strategis dan sosialnya para pemuda ini juga telah dikisahkan dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang para pemuda ini termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Hadis tersebut memiliki arti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya miliknya hari kiamat. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya terikat oleh masjid. Dan yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak wanita cantik dan kaya untuk berzina. Lalu dia pun berkata, aku takut kepada Allah, dan sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang dibenci Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Dan yang terakhir, orang yang berzikir secara sendirian kepada Allah sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi para pemuda yang memang berada pada posisi prima. Masa muda dalam masa di mana semangat dan tenaga berada pada masa aktif. Masa di mana dihadapkan dengan banyak cobaan, ujian, serta hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa mengantarkan mereka dalam posisi salah jalan. Terlebih di era digital, informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat. Para pemuda harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi informasi. Salah dalam mengonsumsi informasi bisa saja mengantarkan mereka dalam lubang kegelapan pada hilangnya perkembangan teknologi dunia. Para pemuda harus menyadari bahwa hidupnya bukan hanya di dunia maya, yang mendekatkan yang jauh serta menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitar harus lebih ditingkatkan agar jiwa peduli sosialnya tetap terjaga. Hal ini menghindarkan dari karakter individualis tumbuh dalam tubuh mereka. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka dalam menggunakan alat-alat komunikasi, alat-alat digital, dalam menggunakan, mengevaluasi, serta membuat informasi dan memanfaatkan secara bijak, tepat, sehat dan patuh sesuai kegunaannya. Literasi digital juga tercermin dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu yang termaktub dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Pemurah, dan Dialah yang telah mengajarkan manusia dan perantara kalam atau pena, dan Dialah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Perlu kita sadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca yang bermakna secara tekstual, tapi mengeja huruf, kata hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna secara kontekstual, yakni membaca dan menyadari perkembangan lingkungan dan perkembangan zaman. Terlebih di era digital yang informasi yang beredar sudah perlu disikapi dengan membaca secara cermat dan dibekali dengan literasi digital.
Literasi digital adalah kewajiban pemuda dan orang tua sekaligus. Semoga kita bisa memanfaatkan hal positif dari perkembangan teknologi dan kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.